viral di media sosial yang memperlihatkan seekor orangutan tengah berjalan di area terbuka yang sebelumnya adalah hutan. Orangutan tersebut tampak berjalan kebingungan melihat lokasi sekitar yang tak lagi berupa hutan sebagai habitatnya. Ia juga tampak ketakutan melihat mobil yang melintas yang ditumpangi oleh pengambil video. Video viral ini mengundang komentar prihatin para warganet akan kelangsungan hidup orangutan setelah habitatnya hilang. Diduga area tersebut sengaja dibuka untuk pembangunan jalan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, area tersebut masuk dalam wilayah Tenggarong Seberang, Kalimantan Timur, di mana kawasan ini terus-menerus digerus dengan pembukaan lahan besar-besaran untuk lahan perkebunan dan pertambangan. Hewan ketar-ketir kehilangan habitatnya bukan kali pertama. Sekawanan gajah juga pernah bikin warga kampung khawatir karena gajah mulai masuk ke pemukiman mereka. Sedikitnya ada 12 ekor gajah liar masuk ke dusun Talang Sunda, Lampung dan merusak beberapa rumah warga. Dugaan kuat gajah-gajah ini kehabisan makanan di habitat asalnya hingga secara bergerombolan mencari makan hingga keluar hutan. Akibatnya, 50 rumah warga hancur. Beruntung tak ada korban jiwa sebab warga kampung masih sempat menyelamatkan diri. Pemerintah setempat pun membentuk tim khusus untuk mengembalikan gajah-gajah tersebut ke habitat asalnya. Kawanan monyet liar juga pernah bikin warga Lembang, Bandung khawatir. Tanpa diketahui sebabnya, dalam beberapa waktu terakhir, 30 hingga 50 ekor monyet liar warawiri di perkampungan warga. Mereka datang secara bersamaan dan biasanya menyerbu rumah untuk mencari makanan yang biasa mereka ambil. Mereka datang secara bersamaan dan biasanya menyerbu rumah untuk mencari makanan yang bisa mereka ambil. Tak hanya makanan, monyet-monyet liar ini sempat membuat warga Lembang ketakutan karena ia juga mengambil jemuran hingga pengerusakan genteng warga. Akibat mereka lompat dari satu rumah ke rumah lain. Berdasarkan informasi, monyet liar ini memang memiliki habitat yang tak jauh dari pemukiman warga. Namun lagi-lagi, pembangunan menggusur kawanan monyet hingga mereka kehilangan tempat tinggal. Hal ini pun dibenarkan oleh tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jabar. Tak banyak yang bisa dilakukan warga saat monyet-monyet datang dan seolah menguasai kampung mereka. Kedatangan hewan buas juga pernah bikin panik warga Nagari Simpang Tanjung Nan Ampek, Solok, Sumatera Barat. Memang bukan segerombolan hewan, melainkan hanya seekor harimau yang pertama kali diketahui saat harimau kedapatan tengah memangsa seekor anjing milik warga. Diketahui selama beberapa hari, harimau tersebut bertahan di sepanjang jalan kampung warga. Pengusiran hanya dilakukan secara manual oleh warga, yaitu dengan petasan yang membuat harimau akan ketakutan dan kembali ke hutan. Namun belakangan dicurigai ada 2 ekor harimau yang berkeliaran di pemukiman tersebut. Beruntung pihak BKSDA dan Polsek setempat berhasil memindahkan harimau-harimau tersebut kembali ke hutan. Korea Utara adalah negara paling menutup diri di muka bumi. Tak mudah untuk memasukinya dan nyaris mustahil bagi rakyatnya untuk keluar dan membaur dengan warga dunia. Bocoran tentang kondisi negara yang dikuasai rezim Kim Jong-un ini biasanya didapat dari para pembelot dan orang yang berkunjung ke negara tersebut yang biasanya adalah diplomat. Kehidupan di Korea Utara benar-benar tertutup hingga tidak membiarkan warganya untuk melakukan panggilan internasional. Mereka memiliki layanan telepon seluler sendiri dengan lebih dari 3 juta pelanggan, namun hanya untuk panggilan lokal. Jika ketahuan menelpon ke luar negeri, pelanggar akan dikenakan hukuman penjara bahkan kematian. Sebuah kasus sekitar 2013 sampai 2014 dijatuhi hukuman mati dengan cara ditembak lantaran menghubungi rekannya di Korea Selatan. Untuk Anda yang suka mendengarkan musik dan bermain alat musik, nampaknya Anda tidak akan betah di negara ini. Karena di Korea Utara, Anda tidak bisa dengan bebas bernyanyi ataupun memainkan alat musik. Pemerintah Korea Utara sangat ketat dalam pengaturan terkait musik yang didengarkan masyarakatnya.
Lagu-lagu resmi di negara tersebut hanyalah lagu untuk mengangkat martabat rezim dan lagu yang memuji kebesaran pemimpin Korea Utara. Lagu-lagu yang paling dilarang di negara ini tentu saja adalah lagu-lagu yang berasal dari Barat dan Korea Selatan. Berbanding 180 derajat dengan Korea Selatan yang industri pertelevisiannya sudah sangat maju bahkan disukai banyak orang di dunia. Di Korea Utara ada larangan dalam menonton televisi. Di negara ini hanya ada 3 saluran televisi dan tentunya pemerintah selalu mengontrol konten dari saluran-saluran tersebut. Tontonan yang diperbolehkan hanyalah tontonan yang menunjukkan betapa agung dan hebatnya Presiden Korea Utara. Jika Anda sedang berkunjung ke Korea Utara, maka jangan harap Anda bisa bersuah foto dengan santai atau memfoto berbagai area dengan menggunakan kamera video. Sebab jika Anda ketahuan mengambil foto tanpa izin dari pihak yang bersangkutan, maka Anda akan dijatuhi dengan hukuman yang cukup berat dari Korea Utara sendiri. Hal ini tentu saja dikarenakan negara Korea yang tidak mau terekspos keluar, sehingga mereka yang datang berkunjung ke Korea Utara dilarang untuk mengambil foto dan juga mengambil video, terutama mengabadikan berbagai kegiatan masyarakat Korea atau pemerintahnya. Kode atau sandi merupakan kunci utama membongkar rahasia. Namun ternyata masih banyak kode misterius yang bikin mikir keras untuk mengungkap rahasia. Berbagai upaya masih dilakukan para ahli untuk membedah kode misterius tersebut. Shah Doroh Inscription berada di perumahan yang terletak di Great Haywood, Inggris. Monumen dengan relief seorang wanita tengah melihat 3 penggembala domba menunjuk ke sebuah makam. Pada makam itu tertulis "Et in Arcadia Ego", yang berarti saya juga ada di Arcadia. Uniknya, huruf R yang ditunjuk pada Arcadia tak sama dengan gambar yang justru menunjuk pada huruf N. Relief juga menambahkan peti mayat dari baru yang ditulis dengan tulisan Latin. Belum lagi tulisan di bawah monumen yang sampai sekarang belum terungkap artinya. Beberapa orang percaya jika misteri ini terpecahkan, maka ini akan memberi petunjuk ke sebuah cawan suci. Tak ada yang bisa memastikan kebenaran teka-teki tersebut. Voynich Manuscript adalah tulisan tangan paling misterius di dunia. Ini merupakan buku dengan 240 halaman yang berisikan ilustrasi warna, diagram, kejadian, dan tumbuhan yang tak dikenal. Diperkirakan buku tersebut merupakan buku tentang herbal, astronomi, biologi, dan berbagai resep. Tak ada kesimpulan yang menyatakan bahwa tulisan itu merupakan kode palsu, sebab banyak orang masih mencoba mencari tahu isi buku tersebut. Pemecah kode asal Inggris pada Perang Dunia Kedua mengatakan bahwa Voynich Manuscript adalah kode sejarah paling misterius. Pada tahun 1948, sebuah mayat pria tidak dikenal ditemukan di pantai Somerton, Adelaide. Walau terlihat seperti pria pada umumnya, berbagai tes seperti sidik jari dan catatan gigi tidak pernah cocok dengan fisik orang pada umumnya. Sebuah koper yang diduga miliknya berisi kertas yang bertuliskan Time and Shot. Kertas itu cocok dengan kopi buku langka dan belakangnya ada 5 baris huruf kapital yang terlihat seperti kode rahasia. Hingga kini, kode itu pun masih menjadi misteri bersama kertas Time and Shot. The Paistos Disc berbentuk bulat dengan ukuran 15 cm terbuat dari tanah liat. Benda ini diperkirakan berasal dari 1700 tahun sebelum Masehi dan belum terpecahkan hingga kini. Meski masih menyimpan rahasia, namun The Paistos Disc ini jadi bukti nyata tulisan hieroglif yang digunakan bangsa Mesir terdahulu. Memiliki 45 simbol yang berbeda, beberapa di antaranya telah diketahui memberi arti orang, alat, tumbuhan, dan binatang. Namun simbol lainnya sama sekali tak terungkap karena dipastikan dari zaman yang berbeda. Kryptos adalah sebuah pahatan yang dapat ditemukan di kantor CIA yang terletak di Virginia, Amerika Serikat. Sejak kemunculannya telah banyak spekulasi dan telah mencuri perhatian setiap karyawan CIA dan berbagai pemecah kode rahasia. Pahatan berisi sekitar 869 karakter, namun sumber lain menyebut ada bagian yang hilang dari Kryptos ini. Kode misterius ini konon dibagi menjadi 3 bagian. Sampai saat ini, masih ada 98 karakter yang belum terpecahkan untuk mengungkap keseluruhan arti dari Kryptos.
Jepang memang menjadi negara favorit banyak orang. Masyarakat Jepang yang dinilai sangat sopan, adat dan budaya yang sangat kental, musim sakura, dan masih banyak hal lain yang bisa diperbincangkan mengenai Jepang. Berbicara soal adat dan budaya, Jepang memang jagonya. Bagi mereka, melestarikan budaya dan sejarah di balik setiap tradisi merupakan hal yang wajib dan tak boleh dihentikan. Bahkan, banyak sekali tradisi di Jepang yang bikin geleng-geleng kepala. Festival Shukatsu. Shukatsu selalu diadakan setiap 16 Desember ini, mengajarkan setiap manusia harus siap sedia kapanpun waktu ajal tiba. Festival ini benar-benar layaknya persiapan kematian karena mengajarkan banyak hal, mulai dari mencoba berbaring di peti dan memilih bagaimana riasan wajah dan rambut saat hari kematian tiba. Festival Kanamara Matsuri. Ini melibatkan hal nyeleneh yang bikin geleng kepala. Bagaimana tidak, festival ini melibatkan simbol alat kelamin pria. Festival ini sudah digelar sejak tahun 1600 silam, sekaligus merupakan perayaan religius bagi masyarakat Jepang. Pasalnya, festival ini diadakan sebagai doa agar mendapatkan kesuburan serta agar terhindar dari penyakit menular seksual di Jepang. Secara harfiah, Kanamara Matsuri diartikan sebagai Festival of the Steel Palace atau Festival Lingga Baja. Festival ini dirayakan setiap hari Minggu pertama pada bulan April di kuil Jinja Kanayama, Kawasaki. Ritual Ubasu Teyama. Ubasu Teyama merupakan gabungan dari dua kata bahasa Jepang. Ubasute berarti pembuangan dan Yama berarti gunung. Ritual ini adalah ritual tak lazim yang dimiliki Jepang. Bagaimana tidak? Ritual ini dilakukan dengan pembuangan orang tua lanjut usia atau yang sudah tua ke hutan di kaki Gunung Fuji. Ubasute kabarnya selalu dilakukan karena keadaan yang sulit dan memaksa. Biasanya dilakukan oleh anak laki-laki dengan cara menggendong ibu mereka di atas punggung. Para pria ini kemudian akan membawa orang tua mereka ke gunung atau hutan lebat dan meninggalkannya sendirian, baik dengan sedikit bekal makanan atau tidak. Sang ibu kemudian akan menemui ajal karena kelaparan, dehidrasi, hipotermia, serangan binatang buas, atau kombinasi hal tersebut. Tradisi ini kabarnya mulai dilakukan pada masa paceklik zaman dulu. Namun ada yang percaya bahwa ritual ini hadir karena kedatangan kerajaan China di India pada abad ke-6. Meski begitu, praktik ini terdengar terakhir dilakukan pada tahun 2018 lalu. Festival Hinamatsuri. Festival Hinamatsuri diadakan pada Hari Wanita yang jatuh pada tanggal 3 Maret. Aneh bin ajaib, festival ini begitu konyol dan nyeleneh. Bagaimana tidak? Pasalnya, festival ini melibatkan buang angin yang dilakukan setiap wanita Jepang. Beberapa wanita muda akan menunjukkan bunyi, aroma, dan juga cara mereka buang angin. Meski terlihat konyol, namun festival ini diadakan sebagai harapan agar para wanita bisa hidup sehat dan bahagia. Sejak zaman prasejarah, gua telah menjadi tempat tinggal manusia. Keterampilan manusia pun telah mampu memecah bukit menjadi gua sebagai tempat mereka tinggal. Kini mungkin tak lagi aman manusia yang tinggal di gua. Namun sebagian kota berikut ini justru mempertahankan identitasnya yang bertahan dan bangkit dari bukit. Guiyaju, China. Pemukiman ini disebut-sebut sebagai labirin terbesar di China yang merupakan gua peninggalan kuno, terletak 92 km dari kota Beijing. Menurut Natural Homes diperkirakan, Guiyaju awalnya dihuni oleh penduduk dari suku Shiyi pada masa dinasti Tang. Komplek pemukiman tersebut dibagi menjadi dua desa dengan fasilitas berupa mata air dekat Guiyaju. Dibangun di sisi tebing yang menghadap ke kota Zhangshanying, dan di dalamnya terdapat lebih dari 110 ruangan dengan serba batu. Konon, pemukiman ini akan tetap dipelihara dan dilindungi sebagai salah satu kekayaan alam negara China. Bamyan, Afghanistan. Ini merupakan salah satu situs biara Hindu dan Buddha kuno. Bamyan berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tempat cahaya yang bersinar. Struktur paling ikonik dari pemukiman ini adalah dua patung Buddha raksasa yang terukir pada sisi-sisi tebing. Ini juga disebut-sebut sebagai patung Buddha tertinggi di dunia. Di sini pula ditemukan sejumlah fresko atau lukisan minyak pada dinding tertua di dunia. Dalam perjalanannya, situs ini pernah hancur oleh rezim Taliban. Namun warga membangun dan kembali difungsikan sebagai pemukiman warga selain sebagai biara.
Sesi di Matera, Italia, yang berarti Batu Matera. Situs ini juga merupakan pemukiman warga kota kuno Italia bagian selatan. Diperkirakan, pemukiman ini berumur 9.000 tahun dan masuk dalam pemukiman pertama manusia prasejarah di Italia. Pemukiman Gua Sesi di Matera disebut dengan melubangi batuan tufa. Jalanannya pun dibuat di atas atap rumah-rumah. Hingga tahun 1950-an, pemukiman ini masih ramai dengan penduduknya. Pemerintah Italia kemudian memindahkan warganya ke lokasi yang dianggap lebih layak. Sayangnya, warga yang telah lama tinggal di Sesi di Matera ini menolak pemindahan. Mereka memilih bertahan dan hidup di tempat tersebut hingga kini. Mesa Verde bisa ditemukan di barat daya Colorado, Amerika Serikat. Ini merupakan pemukiman suku Anasazi, salah satu penduduk asli Amerika. Kompleks pemukiman yang masuk dalam situs warisan dunia UNESCO ini dibangun pada abad ke-12. Rumah-rumah dibangun di lereng tebing dan cukup nyaman pada masanya. Beberapa di antaranya ada yang seluas 150 kamar ukuran normal. Struktur yang paling menonjol adalah di bangunan yang disebut Istana Rumah Pohon Cemara. Sayangnya pada abad ke-14, pemukiman ini dianggap tak lagi produktif sehingga penduduknya memilih meninggalkan Mesa Verde. Meski tak lagi berpenghuni, pemukiman kuno ini masih terjaga kelestariannya hingga kini. Ortahisar merupakan satu dari banyak kota gua yang berada di kawasan konservasi sekaligus situs arkeologi Kapadokia, Turki. Pemukiman ini didirikan di tebing berongga setinggi 86 meter. Bangunan utamanya adalah Puri Ortahisar yang dulunya dijadikan sebagai pusat komoda strategis dan akomodasi. Sebagian strukturnya sempat runtuh karena kondisi alam. Namun pemerintah memugar kembali hingga pemukiman Ortahisar tetap berdiri natural hingga saat ini. Kandofan ditemukan di Provinsi Azerbaijan Timur, Iran. Dibangun pada abad ke-13. Pemukiman kuno ini dipahat pada bukit-bukit berbentuk corong yang unik. Jika dilihat dari jauh, seperti sarang-sarang koloni semut raksasa. Bukit-bukit yang dijadikan pemukiman tersebut secara alami dari pasir vulkanik. Sebagian besar bangunan memiliki 2-4 lantai. Umumnya warga memfungsikan lantai dasar sebagai kandang untuk hewan ternak, sementara lantai paling atas dijadikan tempat penyimpanan persediaan pangan dan kebutuhan. Ada banyak faktor yang membuat sebuah hotel mewah memiliki tarif super mahal. Selain kenyamanan dan keamanan, lokasi yang strategis dan fasilitas yang ditawarkan kerap menjadi faktor penting bagi hotel-hotel mewah untuk pasang tarif yang angkanya bikin geleng-geleng. Lovers Deep Luxury Submarine bermimpi untuk menginap di sebuah kapal selam super mewah? Lovers Deep Luxury Submarine adalah jawabannya. The Submarine Hotel merupakan hotel termahal yang pernah ada di dunia. Hotel ini berbeda dengan yang lainnya. Pasalnya, hotel ini merupakan kapal selam yang dapat membawa Anda pada pengalaman baru menginap di bawah laut. Hotel kapal selam mewah ini bisa menyelam hingga mencapai kedalaman 198 meter di bawah permukaan laut. Hotel ini menyediakan kamar dengan pemandangan bawah laut yang sangat menakjubkan. Untuk sekali tidur semalam di hotel ini, Anda perlu merogoh kocek sebesar 4 miliar rupiah. Hotel President Wilson Royal Penthouse Suite. The Royal Penthouse Suite milik Hotel President Wilson di Jenewa, Swiss dinobatkan menjadi salah satu hotel termahal di dunia. Untuk menginap di hotel ini, Anda perlu mengeluarkan budget sebesar $80.000 Amerika atau sekitar 1,1 miliar rupiah. Royal Penthouse milik Presiden Wilson ini tepatnya berada di lantai 8 sebuah gedung bangunan. Selain perabotan dan pemandangan yang mewah, Anda juga akan mendapatkan keuntungan dari asisten pribadi, koki pribadi, dan kepala pelayan. Bahkan, hotel ini juga difasilitasi dengan kaca anti peluru dan keamanan penuh selama 24 jam. Tidak hanya itu, hotel ini dilengkapi meja biliar pribadi dan juga bioskop pribadi.
TY Warner Penthouse. Hotel mewah yang satu ini dinamai oleh pemiliknya dengan nama TY Warner Hotel. Berada di lantai 52 sebuah gedung yang merupakan bagian paling atas. Hotel seluas 400 meter persegi ini menghabiskan biaya sekitar 50 juta dolar atau sekitar 752 miliar rupiah. Muncul dengan panorama 360 derajat kota dan berisi 4 balkon kaca yang memberikan pemandangan yang menakjubkan. Tak hanya itu, kamar mandi utama di hotel ini juga dibuat dengan material batu kristal. Selama menginap, pengunjung akan diberikan fasilitas lift pribadi dan pelayan pribadi selama 24 jam. Fasilitas yang tak kalah menariknya adalah mobil mewah Rolls-Royce, lengkap dengan supir pribadi yang bisa membawa dan mengantarkan kemanapun Anda mau. Transfer pemain sudah biasa terjadi di dunia persepak bolaan. Berbagai klub pun mendatangkan amunisi anyar untuk memperkuat tim. Selain merekrut pemain asing, banyak klub-klub juga yang berburu pemain lokal. Bahkan beberapa pemain lokal yang didatangkan klub-klub tersebut mendapat nilai kontrak besar. Salah satu pemain tersebut adalah Evan Dimas Darmono yang berlabuh di Persija Jakarta. Evan Dimas merupakan amunisi anyar yang dimiliki Persija jelang bergulirnya Liga 1 2020. Gelandang yang tampil di SEA Games 2019 itu dikontrak selama 1 tahun. Evan memiliki nilai jual 5,2 miliar rupiah. Jumlah tersebut membuat Evan masuk ke dalam pemain lokal dengan nilai jual termahal. Lily Pali menempati daftar teratas pemain lokal dengan nilai jual termahal. Pemain berdarah Belanda itu dapat kontrak 425.000 euro atau setara dengan 6,3 miliar rupiah per tahun. Bandrol itu menjadikan Lily Pali masuk posisi 3 besar di Bali United. Febri jadi pemain lokal yang memiliki harga jual paling besar di Persib. Nilai jual winger lincah Maung Bandung itu sebesar 5,8 miliar rupiah per tahun. Nilai jual tersebut memang terbilang besar untuk ukuran pemain berusia 23 tahun. Namun demikian, nilai besar itu dirasa wajar jika mengacu peran pentingnya di Persib dan juga skill yang dimiliki. Febri juga berstatus penggawa timnas Indonesia. Ia sudah bermain dalam 15 laga bersama tim Merah Putih. Rico Simanjuntak. Rico berdiri sejajar dengan Evan Dimas terkait nilai kontrak di Persija. Keduanya sama-sama dinobatkan punya nilai jual 5,2 miliar rupiah dalam satu musim. Nilai yang didapat Rico bisa dipahami. Hal ini lantaran mantan pemain Persegres Gresik dan Semen Padang itu punya kontribusi besar buat tim. Rico merupakan pemain yang paling rajin memanjakan Marco Simic melalui umpan-umpan matang. Simic sendiri jadi pemain dengan bandrol paling besar di Persija. Penyerang asal Kroasia itu menerima 550.000 euro atau 8,2 miliar rupiah per tahun. Untuk mencapai sebuah prestasi, terkadang hal tersebut perlu untuk diabadikan dalam sebuah momen. Tak terkecuali momen mengharukan yang pernah terjadi di pertandingan olahraga. Ini terlihat dari rangkaian momen penuh haru yang tertangkap oleh kamera dari para atlet yang sedang berjuang. Khairul Huda, kiper Persela Lamongan ini sempat membuat dunia sepak bola Indonesia dirundung duka. Minggu 15 November 2017, Khairul Huda bertanding melawan tim Semen Padang di Stadion Surajaya, Lamongan. Siapa sangka, kalau pertandingan tersebut adalah pertandingan terakhirnya. Khairul Huda bermain tenang menghadapi serangan Semen Padang. Namun di menit 44, Kapten Persela Lamongan ini mencoba mengamankan gawang dari serangan Marcel Sacramento.
Tetapi dadanya malah mengenai kaki dari rekan satu timnya Rodriguez. Huda sempat bergerak, lalu tak sadarkan diri. Ia akhirnya mendapatkan pertolongan pertama dan dilarikan ke rumah sakit. Khairul Huda dinyatakan meninggal tepat pukul 16:45. Padahal saat itu, banyak penggemarnya menunggu kabar baik di depan rumah sakit. Penggemar sepak bola juga melakukan penghormatan di Stadion Surajaya untuk mengenang kiper berusia 38 tahun ini. Momen mengharukan tersebut berada di posisi 4. Muhammad Zohri. Momen olahraga paling mengharukan adalah momen kemenangan lalu Muhammad Zohri. Pemuda asal Nusa Tenggara Barat ini mencetak sejarah baru bagi Indonesia di kejuaraan atletik dunia U20 di Finlandia. Tepat pada 15 Juli 2018, Zohri mewakili Indonesia menyabet medali emas dalam lari kategori 100 meter. Awalnya, Zohri seakan tak percaya ketika namanya berada di posisi pertama dengan kecepatan waktu 10,18 detik. Dia unggul 0,04 detik dari Anthony Schwartz dan Eric Harrison asal Amerika Serikat. Setelah menyadari kemenangannya, Zohri juga masih tampak linglung karena mencari bendera merah putih. Padahal, dua atlet lain sudah bergaya dengan bendera negara mereka. Akhirnya, seorang pria memberinya bendera merah putih. Kontroversi kemudian terjadi karena peristiwa ini. Banyak yang menyayangkan tidak adanya orang yang mendampingi Zohri bertanding dan membawa bendera. Namun, lebih banyak lagi yang menyoroti bendera merah putih yang dipakai Zohri yang ternyata adalah bendera Polandia. Mungkin peristiwa terjadi karena Zohri sama sekali tidak diunggulkan. Zohri juga bukan dari keluarga berada sehingga keberhasilannya banyak mendapatkan sorotan saat ini. Setelah peristiwa ini, kepulangan Zohri disambut bagai seorang pahlawan karena telah mengharumkan Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting. Pada laga final regu putra bulu tangkis Asian Games 2018, tim bulu tangkis Indonesia melawan tim bulu tangkis China. Momen dramatis terjadi ketika pebulu tangkis tunggal Indonesia, Anthony Ginting, alami cedera. Permainan dengan tempo cepat tersebut pun sempat berhenti sejenak karena cedera yang dialami Anthony Ginting. Sebenarnya, ia bisa saja menghentikan pertandingan karena cedera tersebut. Tetapi, Anthony Ginting menolak dan memilih melanjutkan pertandingan. Lawan Anthony, Shi Yuki terlihat sangat sportif dengan mendukung keputusan Anthony. Ia mengaku kagum karena belum pernah melawan seseorang yang cedera, namun tetap memutuskan melanjutkan pertandingan. Sebelum cedera sebenarnya, Anthony unggul 19-18. Ia sempat menahan skor 20-20, namun ia harus menyerah dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Semangat atlet kelahiran Cimahi ini banyak mendapatkan pujian bahkan dari Presiden Jokowi. Mencintai pesona alam dan hewan boleh-boleh saja, asal harus tetap berhati-hati saat berhadapan secara langsung dengan mereka. Faktanya, banyak manusia yang tak dapat bertahan hidup akibat serangan hewan-hewan. Sejarah pun juga mengatakan, terdapat beberapa orang terkenal yang juga turut menjadi korban dari keganasan para hewan. Surinder Singh Bajwa adalah wakil wali kota Delhi, India. Ia terpilih sebagai wakil wali kota pada April 2007, namun di penghujung tahun yang sama, ia harus kehilangan nyawanya sebab ada segerombolan monyet resus yang menerobos masuk ke rumahnya. Alhasil, monyet-monyet ini membuat sang wakil wali kota panik. Ia pun jatuh dari atas balkon ke lantai 2. Surinder Singh Bajwa mengalami cedera tepat di bagian kepala yang begitu fatal. Seni adu banteng. Seni adu banteng sangat terkenal di Spanyol dan telah menjadi darah daging bagi masyarakatnya. Beberapa orang tentu merasa takut dan tak setuju dengan aktivitas ini karena mengandung unsur kekerasan terhadap hewan. Selain itu, seni adu banteng juga dinilai berbahaya dan mengancam nyawa seseorang. Salah satu peristiwa fatal yang pernah terjadi dalam sejarah seni adu banteng di Spanyol adalah José Gómez Ortega. José Gómez Ortega adalah seorang matador dari Spanyol yang lahir pada 8 Mei 1895. Pria yang akrab disapa Joselito itu dianggap sebagai anak ajaib dan merupakan petarung muda yang menerima gelar Matador de Toros pada usia 17 tahun. Kala itu ia dianggap sebagai legenda dan ikon matador. Namun suatu hari saat ia memasuki arena pertarungan, ia diseruduk oleh seekor banteng yang mengakibatkan nyawanya melayang.
Pembawa acara ternama Steve Irwin tewas setelah disengat seekor ikan pari beracun. Irwin mulai tenar sewaktu membawakan acara Crocodile Hunter yang ditayangkan televisi Australia pertama kali pada 1992. Ia mulai mendunia saat acara itu ditayangkan stasiun televisi Discovery Network. Namun, Irwin harus menemui ajal saat tengah mengambil gambar untuk episode serial televisi terbarunya di kawasan Bath Reef, Australia. Saat itu, Irwin sedang menyelesaikan episode tentang hewan-hewan mematikan yang ada di bawah laut. Salah seorang rekannya menuturkan, Irwin berenang terlalu dekat dengan salah satu ikan pari. Ekor ikan beracun tersebut kemudian menyengat tepat di jantung pria berusia 44 tahun itu. Rekan-rekannya lalu memberikan pertolongan pertama sebelum membawa Irwin ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan helikopter. Sayangnya, jiwanya gagal diselamatkan. Afrika sangat kaya dengan budaya dan tradisi yang masih sangat terjaga sejak nenek moyang mereka. Selain tradisi unik yang dimiliki, ada pula tradisi mengerikan yang akan membuat Anda geleng-geleng kepala. Berikut tradisi mengerikan di suku-suku Afrika. Menato gusi. Di suku Senegal, Afrika bagian barat, tato dilakukan pada bagian gusi. Meskipun gusi merupakan salah satu bagian tubuh kita yang paling sensitif. Tradisi ini hanya dilakukan oleh para gadis dan dengan alasan untuk mendapatkan senyum yang lebih atraktif dan menawan. Bahan yang digunakan merupakan campuran dari minyak panas dan shea butter yang akan menghasilkan warna hitam. Dengan menggunakan alat serupa jarum, proses ini dilakukan sebanyak 7 kali atau 7 lapis. Meski harus menahan sakit yang luar biasa saat proses pentatoan, namun tradisi ini sudah dilakukan turun-temurun dan merupakan lambang kecantikan gadis-gadis. Suku Chewa atau Nyanja sangat terkenal di dunia internasional karena topeng, teknik pertanian, serta tradisi-tradisi unik lainnya. Salah satu tradisi unik yang juga bisa dibilang kejam adalah tradisi memotong tenggorokan jenazah. Dalam tradisi ini, ketika seseorang berbudaya Chewa meninggal, maka sanak saudaranya harus mengambil jenazah ke tempat suci dan melakukan tradisi ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan membersihkan bagian dalam tubuh jenazah. Pria Indonesia nampaknya harus senang karena bisa meminang gadis pujaannya tanpa harus melewati syarat-syarat atau tradisi yang rumit. Tidak seperti suku Sharo Afrika yang harus mengalahkan para penantang terlebih dahulu. Laki-laki akan dipukuli oleh para penantang dan mereka harus menahan rasa sakit. Jika berhasil, maka pria tersebut akan dinyatakan sebagai pria sejati dan berhak mengambil calon istrinya. Sebaliknya, jika mereka gagal, mereka harus memendam keinginan untuk menikah karena mereka tidak akan diperbolehkan mengambil para gadis sebagai istri. Bukan hanya rasa kecewa dan malu yang akan didapat oleh para pria yang gagal ini, bahkan tidak sedikit dari mereka harus kehilangan nyawanya akibat pukulan yang terlalu berat. Meski terlihat tidak manusiawi, tapi inilah tradisi mereka. Ini bertujuan untuk menunjukkan kejantanan dan kepantasan seorang pria untuk meminang calon istri. Anda yang sering melewati Jalan MT Haryono menuju Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pasti akan melewati satu gedung megah dan menjulang, namun kosong tak berpenghuni. Menara Saidah, nama gedung itu. Gedung bergaya Romawi lengkap dengan patung Julius Caesar di dalamnya memang sudah lama dibiarkan kosong begitu saja sejak tahun 2009. Pada tahun 2001, Menara Saidah diresmikan dan dibuka untuk berbisnis. Diketahui puluhan tenan menempati kantor tersebut dan bahkan seluruh lantai nyaris terisi penuh. Namun entah bagaimana awalnya di tahun 2007, satu persatu perusahaan mulai pindah dan meninggalkan Menara Saidah. Sampai akhirnya di tahun 2009, sudah tak ada lagi perusahaan yang menempati Menara Saidah dan gedung tersebut akhirnya ditutup. Sebenarnya ada apa dengan Menara Saidah dan apa saja kisah mistis yang berkembang di sana? Isu gedung miring. Perginya tenan dari Menara Saidah ternyata disebabkan oleh isu konstruksi gedung yang miring. Beberapa perusahaan mengaku takut sewaktu-waktu gedung roboh karena dikabarkan konstruksinya yang miring. Hal ini dibantah oleh kontraktor Menara Saidah. Menurut kontraktor,
keadaan konstruksi gedung Menara Saida dalam keadaan baik-baik saja dan tidak miring seperti kabar yang beredar di masyarakat. Dibangun di atas kuburan, konon jenazah yang belum dipindahkan. Ternyata tak cuma isu gedung miring yang membuat perusahaan angkat kaki dari Menara Saida. Banyak masyarakat sekitar percaya kalau Menara Saida dibangun di atas lahan kuburan yang beberapa jenazahnya belum dipindahkan. Hal ini membuat Menara Saida dekat dengan kisah mistis dan sering dijadikan lokasi ajang uji nyali oleh beberapa orang. Makhluk astral penghuni lift. Menara Saida dikenal pula dengan liftnya yang sangat lambat. Meski sudah direparasi beberapa kali, tetap saja laju lift di gedung tersebut lambat. Usut punya usut, ternyata lambatnya lift disebabkan oleh makhluk halus yang menunggu tempat tersebut. Pernah suatu hari, ada karyawan Menara Saida yang harus kembali ke sebuah lantai tempatnya bekerja karena ada barang yang tertinggal. Karena kondisi sudah gelap dan sepi, ia memutuskan untuk naik lift agar cepat sampai di lantai bawah. Namun, lift tersebut tidak mau menutup dan malah lampunya semakin meredup. Karyawan tersebut memutuskan untuk turun menggunakan tangga darurat. Yang membuatnya ketakutan adalah setiap ia tiba di satu lantai, lift juga tiba di lantai yang sama dengan kondisi pintu terbuka. Dari semua kisah mistis yang beredar di Menara Saida, sosok perempuan berbaju merah menjadi salah satu yang paling terkenal. Konon, hantu ini menghuni lantai 3 Menara Saida. Sosok perempuan berbaju merah sering menampakkan diri dan tak jarang berbuat usil. Destinasi wisata yang indah dan cantik menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Namun bagaimana jika destinasi wisata tersebut juga angker dan berhantu? Karena tidak semua tempat yang dikenal angker dan berhantu memiliki kesan seram dan tidak terawat. Sebagian di antaranya masih terlihat cantik dengan pemandangan maupun arsitektur yang memukau. Disneyland maupun Disney Sea memang terkenal sebagai tempat yang menawarkan kebahagiaan. Tapi ada pula tempat bermain Disney yang menyimpan keangkeran dan tentunya kini sangat menyeramkan. Taman bermain Disney itu terletak di Florida, bernama Disney's River Country. Awal taman itu dibuka pada tahun 1976 silam di Florida. Disney's River Country sempat dikunjungi dengan rata-rata pengunjung 4.700 orang perharinya. Namun pada tahun 1980-an ada pengunjung yang ditemukan tewas akibat terinfeksi penyakit dari air tawar di kolam Disney's River Country. Kini Anda masih bisa mengunjungi tempat tersebut, namun tentunya bukan untuk bermain air, tapi bermain dengan penunggu tempat tersebut. Hotel The Vulcan dibangun pada tahun 1882 di kota Saint Bathans, kota yang saat itu menjadi terkenal karena ditemukannya tambang emas tidak jauh dari sana. Sekarang, Saint Bathans adalah kota dikenal sebagai kota yang paling berhantu di New Zealand. Di Hotel The Vulcan sendiri terdapat hantu yang dinamakan The Rose, nama seorang perempuan yang dikabarkan dibunuh di salah satu kamar hotel tersebut. Bukan hanya fiksi semata, rumah The Conjuring rupanya benar-benar ada di dunia nyata dan dijadikan destinasi wisata oleh kedua pemiliknya, Corey dan Jennifer Hansen. Rumah tersebut dulunya dihuni pasangan Caroline dan Roger Perron bersama 5 anak mereka pada tahun 1971 sampai 1980. Saat itu, keluarga Perron mengalami masalah supernatural dan bahkan mengalami kerasukan roh jahat. Dalam film diceritakan bahwa pasangan paranormal Ed dan Lorraine Warren pada akhirnya berhasil mengusir roh jahat tersebut. Namun di dunia nyata, roh yang menghantui rumah tersebut ternyata tetap masih ada dan kini mengganggu si pemilik rumah baru.